Perkenalkan, nama saya Kevin dari kelas 1 BUMN dengan NPM 2041101. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pelecehan pada remaja. Yang pertama adalah pendahuluan ataupun latar belakang. Salah satu contoh nafsu adalah pelecehan, yaitu segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan ataupun fisik, atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak sopan. Pelecehan seksual dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan juga terkadang terhadap laki-laki juga bisa disebut pelecehan seksual. Dan sebagai perlakuan diskriminatif, kunci dari kata pelecehan seksual itu sendiri adalah tidak diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis dan faktor pelecehan seksual. Yang pertama, jenis pelecehan seksual. Pertama adalah main mata atau pandangan yang melihat tubuh seseorang, biasanya dari atas ke bawah. Yang kedua, ada siulan nakal dari orang-orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Yang ketiga, ada bahasa tubuh yang dirasa melecehkan diri seseorang. Yang keempat, komentar yang berintonasi seks ataupun kata-kata yang melecehkan harga diri, nama baik, ataupun pencemaran nama baik seseorang. Yang selanjutnya, mengungkapkan gurauan-gurauan yang bernada tidak baik, biasanya bernada seksual. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor. Yang pertama ada pelaku berada dalam keluarga atau lingkup yang kurang berpendidikan. Yang kedua, ketergantungan obat-obatan, biasanya seperti minuman keras juga termasuk. Selanjutnya, memiliki fantasi seksual yang mendukung adanya kekerasan seksual. Selanjutnya, sering membaca atau menonton konten-konten yang berbau seksual. Yang terakhir adalah tidak dekat dengan Tuhan ataupun keluarga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian pelecehan seksual pada anak. Pelecehan seksual pada anak yaitu suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksualnya. Bentuk pelecehan seksual pada anak termasuk meminta atau menekan seseorang anak untuk melakukan aktivitas seksual yang dia tidak inginkan. Dampaknya adalah yang pertama, korban menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri. Yang kedua, timbul perasaan bersalah, stres, bahkan depresi yang tinggi. Yang ketiga, timbul ketakutan akan fobia tertentu, mengidap gangguan traumatik pasca kejadian. Selanjutnya, di kemudian hari, korban bisa menjadi lebih agresif, berpotensi melakukan tindakan kriminal, bahkan menjadi calon pelaku kekerasan. Yang terakhir, susah makan, susah tidur, dan mimpi buruk akan kejadian tersebut. Contoh kasus. NH diduga mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pemimpin pesantren di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Seorang polisi enggan disebut namanya karena alasan keamanan. Menceritakan tragedi yang dialami NH, apa yang dialami NH itu berawal dari kecurigaan orang tua korban karena anaknya mengalami perubahan perilaku. Suka marah-marah, temperamen, padahal kata keluarganya sebelumnya dia tidak pernah begitu. Kata polisi, akhirnya keluarga menanyain NH untuk mengetahui sebab perubahan perilaku tersebut. Namun, penuturan NH membuat keluarga itu terkejut. NH mengaku sudah mengalami kekerasan seksual oleh pemimpin pesantren berinisial ANM berumur 46 tahun yang membuat terkejut kedua orang tuanya. NH mengalami kekerasan seksual tersebut sejak dirinya masuk pesantren hingga lulus. Artinya, tragedi menimpanya itu terjadi selama 3 tahun. Tidak terhenti di situ, NH kembali mengalami kekerasan seksual karena ANM meminta dia mengabdi ke pondok pesantren meski sudah lulus. Korban dijadikan semacam asisten oleh pelaku, ujar polisi tersebut. Tidak terima atas apa yang menimpa anaknya, keluarga melaporkan kepada pemimpin pesantren itu ke Polres Depok, November 2019 sampai Januari 2020. Polisi menetapkan ANM sebagai tersangka. Saya akan menjelaskan solusi yang dapat dilakukan dalam mencegah pelecehan seksual.
Yang pertama, kepada anak, kita harus mengabari atau memberitahu mereka sejak dini ada bagian tubuh yang itu bersifat pribadi. Yang kedua, ajari mereka bahwa bagian tubuh ini tidak boleh disentuh siapapun. Yang selanjutnya, untuk yang melakukan pelecehan seksual, yang pertama adalah ancaman pidana, yang kedua adalah hukuman kebiri. Saya akan menjelaskan mengenai suta-suta yang berkaitan. Mengenai penjelasan pertama, ada suta dari Dhammapada 14 ayat 8 yang mengatakan bahwa nafsu keinginan tidak pernah terpuaskan meskipun oleh hujan emas. Orang bijaksana memahami bahwa nafsu keinginan memang membawa sedikit kepuasan, namun akan lebih banyak membawa penderitaan. Selanjutnya ada Algadupama Sutta Majjhima Nikaya. Sang Buddha menyatakan bahwa kesenangan-kesenangan indera memberikan sedikit saja pemuasan, namun di sisi lain justru memberikan banyak penderitaan, banyak keputusasaan, dan betapa besarnya bahaya dalam melakukan hal tersebut. Di sini Buddha mengingatkan kita untuk jangan melakukan kesenangan-kesenangan yang hanya memberikan sedikit kepuasan, karena di dalam sedikit kepuasan itu banyaknya penderitaan, banyaknya hal-hal yang harus kita tanggung ke depannya. Selanjutnya, nama Cakapawatana Sutta. Gautama Buddha menyatakan bahwa nafsu keinginan adalah penyebab penderitaan. Ia kemudian menyebutkan 3 objek nafsu keinginan. Yang pertama, nafsu untuk ada, nafsu untuk tidak ada, nafsu akan kenikmatan indera. Kama dianggap sebagai salah satu dari 5 hal yang menghalangi mencapai jhana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sutta yang terakhir, yaitu Kama Sutta, Sutta Nipata, yang berisi jika seseorang yang amat menginginkan kenikmatan seksual mencapainya, hatinya terpesona. Ia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi jika kenikmatan itu berkurang, ia akan hancur seperti ditembak oleh panah. Sutta tersebut kita diajarkan untuk tidak nafsu, karena nafsu akan membebani diri kita sendiri dan tentunya akan mempunyai resiko yang sangat besar untuk kita, keluarga kita, dan untuk orang lain tentunya. Oleh karena itu, janganlah kita termakan akan nafsu jika tidak mau terkena penderitaan yang panjang tentunya. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang kata atau kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Namo Buddhaya.